SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 1 Purwokerto. Juga siapapun ya yang menyaksikan acara ini dimanapun kalian berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan ya, anugerah yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Utamanya hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan ya, sehingga dapat bertemu dalam acara Motivation Day bersama Kak Teddy Kartino ya, dengan tema sukses menghadapi ujian sekolah ya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Baik anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah ya. Baik, insya Allah hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Kak Teddy Kartino. Itu kalian bisa lihat ya, beliau seperti apa di layar HP kalian ya. Telah hadir Kak Teddy Kartino. Beliau adalah pakar motivasi nasional yang insya Allah nanti akan berbagi tips atau kiat-kiat sukses mempersiapkan diri jelang ujian sekolah ya. Namun sebelumnya Ustazah sampaikan dulu untuk susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat motivasi bersama Kak Teddy, dan yang kelima penutup. Baik, mari kita awali acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Darmanto. Kepada Ustadz Darmanto dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآية لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, syukron syukron jazakallahu jazakallahu khair khair kepada kepada Ustadz Ustaz Darmanto yang Darmanto telah yang telah membacakan ayat membacakan suci ayat suci Al-Quran pada Al-Quran acara pada ini. acara ini. Baik, Baik, anak-anak anak-anak semua, semua, melanjutkan ya melanjutkan di ya di acara acara berikutnya berikutnya adalah adalah sambutan sambutan dari dari Wakil Wakil Kepala Kepala Sekolah Sekolah kelas kelas 6 6 SD SD Al-Irsyad Al-Irsyad Al-Islamiyah Al-Islamiyah 1 1 Purwokerto. Purwokerto. Kepada Kepada Ustadz Slamet dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu Wassalatu wassalamu ala wassalamu ala asyrafil asyrafil anbiya wal anbiya mursalin wal wa mursalin ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. ala Wa alihi wa asyhadu an sahbihi la ilaha ajma'in. illallah Asyhadu an wahdahu la la ilaha illallah syarikalah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kepada Kak Teddy yang saya hormati dari Tegal ya, jauh. Dan Ustadz-Ustadzah yang saya hormati dan anak-anakku semuanya yang saya banggakan. Sebelumnya marilah kita senantiasa mengucapkan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan pagi hari ini ya kita semuanya bisa berkumpul bertatap muka ya walaupun jarak jauh. Kita masih bisa bertatap muka untuk bersama-sama belajar ya tholabul ilmi untuk memperhatikan, mendengarkan apa yang akan disampaikan nanti oleh pemateri. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ya kepada tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para pengikutnya sampai akhir zaman. Dan semoga kita semuanya termasuk umatnya yang bisa mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Oh ya. Baik. Anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini sengaja kita ya Ustadz untuk mengundang pembicara dari luar kota ya, dari Tegal untuk memberikan motivasi kepada kalian anakku semuanya seperti apa ya nanti ke depannya ya, karena kalian sudah kelas 6 dan sebentar lagi fokus kalian adalah untuk ujian sekolah ya. Nah, ini sudah bulan akhir Februari, sedangkan untuk ujian adalah akhir April, jadi kurang lebih tinggal sebulan setengah. Nah, seperti apa yang perlu dipersiapkan? Oleh karena itu Ustadz mengundang dari Tegal ya Kak Teddy untuk memberikan motivasi, berikan nasihat supaya kalian itu bisa fokus ya untuk menghadapi ujian. Karena masih banyak ya laporan-laporan yang sampai ke Ustadz, masih ada beberapa anak yang masih ogah-ogahan ya untuk mengerjakan tugas atau bahkan tidak ikut ya Google Meet, tidak ikut ya pertemuan dengan Ustadz-Ustadzah ini kurang baik ya. Oleh karena itu silahkan nanti diperhatikan bagaimana nasihat-nasihatnya supaya kalian itu bisa fokus untuk ujian sekolah dan nanti harapannya dari sekolah bisa mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Mungkin seperti itu yang Ustadz bisa sampaikan, silakan diperhatikan dan juga nanti ada door prize ya Ustadz ya. Iya, Door betul, prize. ada door Nah, prize. silakan diperhatikan. Cukup untuk soundnya dimatikan, tapi untuk kamera silakan dibuka ya. Jadi untuk bisa lebih mengenal dari kalian. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Slamet yang telah menyampaikan sambutan pada hari ini. Baik, anak-anakku semua, tibalah acara yang paling kita tunggu-tunggu hari ini adalah motivasi bersama Kak Teddy Kartino yang hari ini akan membahas kiat sukses menghadapi ujian sekolah ya. Sebelum kita ketemu dengan beliau Kak Teddy Kartino, Ustazah informasikan sekali lagi bahwa acara ini terselenggara selain melalui Zoom meeting dengan link ini ya yang sudah di-share di grup kelas, juga insya Allah bisa disaksikan melalui channel YouTube Sekolah SD Al Irsyad 1 Purwokerto ya. Insya Allah sudah ready ya Ustaz Yusuf ya. Oh iya, kalau Menyusul. kalau nanti belum kelihatan ya mohon bersabar ya. Bisa Oke, di sedang setel ulang. diusahakan. Baik. Insya Allah sudah di tengah kita Kak Teddy Kartino. Assalamualaikum Kak Teddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Alhamdulillah. Teddy? Sehat ya, ya alhamdulillah. Ini Kak Teddy anak-anak kelas 6 insya Allah akhir April ya sekitar tanggal 20-an ya Ustaz Slamet akan melaksanakan ujian sekolah. Nah, waktu yang tersisa tinggal nggak ada 2 bulan ya ini ya. Ustadz-ustadzah berharap anak-anak bisa mendapatkan motivasi ya dari Kak Teddy. Bagaimana sih kiatnya waktu yang tersisa yang nggak ada 2 bulan ini, apalagi pembelajarannya jarak jauh, kemungkinan nanti juga ujiannya online, biar anak-anak bisa lebih siap untuk menghadapi ujian dan meraih keberhasilan seperti itu. Mohon hari ini Kak Teddy bisa berbagi kiat-kiat suksesnya seperti apa sehingga nanti bisa bermanfaat untuk anak-anak kami. Ya, silakan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Kak Teddy untuk memberikan ilmu kepada anak-anak kami. Silakan Kak Teddy. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah. Tadi senang sekali tadi sekilas melihat wajah-wajah anak-anak yang sudah terbuka kameranya penuh dengan optimis, penuh dengan ceria, penuh dengan kebahagiaan meskipun dari jauh bisa terlihat lewat kamera masing-masing. Tadi melihat ini sebuah tanda ustazah, ustadz-ustazah semua bahwa ternyata anak-anak Al Irsyad itu satu langkah lebih maju dibandingkan anak-anak yang lain. Karena anak-anak lain kalau ketemu Kak Teddy Zoom, Kak Teddy lihat matanya, aduh, sayu, lesu. Tapi hari ini Kak Teddy menemukan sesuatu yang lain di anak-anak Al Irsyad. Anak-anak yang penuh optimis, matanya kelihatan, wajahnya ceria, dan selalu siap untuk, tidak hanya untuk ujian sekolah sih hanya sekedar kecil sekali gitu kan. Tapi hari ini karena anak-anak spesial, Kak Teddy akan memberikan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Bagaimana teman-teman semuanya meraih impian, meraih cita-cita, menjadi orang hebat, bermanfaat, duitnya banyak, kaya raya, sedekahnya banyak. Cita-citanya tercapai. Itu kalau ujian sekolah sih, ujian yang sangat kecil sekali. Nah, tapi meskipun kecil, ini adalah masa yang paling penting dalam kehidupan Anda. Siap ya? Teman-teman semuanya, kalian berharap nanti masing-masing silakan mumpung masih opening menyiapkan pensil atau pulpen beserta kertasnya di hadapan masing-masing karena nanti ada hal-hal yang harus teman-teman tulis dan ini penting dalam kehidupan. Sebagaimana Kak Teddy itu malah pensilnya kertasnya tidak kecil. Coba ya, tengok ini Kak Teddy mumpung ada di rumah, jadi bisa Kak Teddy tunjukkan ke teman-teman semuanya. Di rumah Kak Teddy itu ada begini nih. Sebentar, ini kan kamera menghadap Kak Teddy ya. Sekarang kamera Kak Teddy hadapan. Itu ada kertas tuh. Ada kertas yang ditempel itu. Nah, di bawah foto Kak Teddy. Itu isinya kertas tentang impian dan cita-cita Kak Teddy. Nah, Kak Teddy aja punya gitu kan. Apalagi teman-teman. Oke ya, siap Kak Teddy. Mau tanya dulu, siapa yang merasa boleh angkat tangan sambil katakan saya. Anak-anak, siapa yang siap untuk meraih cita-citanya?
Saya. 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 Ingin cita-citanya semakin hebat, semakin dahsyat, Saya. sangat besar. Siapa yang siap untuk melangkah meraih cita-citanya? Keren. Semangat. Nah, oke, teman-teman semuanya, awal teman-teman Kak Dedi ingin sahabat semua yang berbahagia, anak-anak yang di sini, karena ini anak-anak keren, Kak Dedi ingin teman-teman semua serius meraih cita-cita, meraih impian. Nah, pertanyaannya adalah banyak anak-anak punya cita-cita, tapi cita-citanya sangat kecil, sangat remeh, sangat mudahlah tercapai, gitu kan? Hari ini teman-teman semua harus yakin, bikin cita-cita yang sangat dahsyat, yang sangat hebat. Bahkan kalau mungkin itu bikin cita-cita yang sepertinya mustahil, tidak mungkin. Kak, tidak mungkin berarti susah banget dong mencapai. Yes, justru itu semakin susah, semakin keren, semakin hebat, teman-teman semuanya semakin dahsyat meraih cita-cita dan impiannya. Itu contoh ada sebuah nasihat katanya, raihlah impian di atas kemungkinan yang Anda cita-citakan. Jadi ada nasihat guru Kak Niti begini, yang kemudian membuat Kak Niti tersentak. Apa itu? Jangan kecilkan Allah dengan mengecilkan impian Anda. Jadi kalau impian kita kecil, berarti kita sedang sedang mengecilkan Allah, bikin impian yang besar. Kenapa Kak bikin impian besar? Karena kalau impiannya kecil, contoh, kalau anak kecil mintanya, Mama, aku minta permen. Nah, kalau minta permen itu ke mamanya, betul, ke orang tuanya. Tapi kalau ke Allah, jangan minta permen. Mintanya pabrik permennya, pemilik permennya, sehingga setiap anak yang makan permen, duitnya masuk ke kita. Itu maksudnya. Oke ya, jadi teman-teman semuanya, milikilah impian, cita-cita yang besar. Contoh, cita-citaku mau jadi dokter. Nah, kalau jadi dokter itu anak SD lain jadi dokter, tapi teman-teman semuanya karena sudah kalian dikasih tahu, jadi dokternya bukan dokter kemudian titik. Dokter yang titik gitu. Jadi saya mau jadi dokter yang punya klinik 10, yang kemudian masing-masing klinik mampu membiayai 1000 anak yatim penghafal Al-Quran. Dan kemudian setiap orang yang datang ke saya, yang miskin tidak mampu, gratis. Kalau gratis dokter sekarang banyak. Gratis, pulangnya saya ongkosin, kemudian saya kasih roti. Orang miskin kan kalau sakit 3 hari nggak kerja, 3 hari saya kasih uang untuk makan keluarganya. Ini kan keren. Belum ada nih. Dan Kak, kok bisa apa enggak ya Kak ya? Mustahil nggak? Justru semakin mustahil, semakin tidak mungkin, Anda akan semakin unik dan memiliki kemampuan, kehebatan yang Allah berikan sangat dahsyat. Kenapa? Karena hari ini teman-teman semuanya, banyak anak-anak di luar sana, aslinya kemampuannya itu 100. Kehebatan yang Allah titipkan itu 100. Tapi mohon maaf, hanya digunakan 1. Itu pun mereka sudah pinter, hanya dipakai 1. Apalagi kalau kemudian mau menggunakan 100 itu. Nah, 100 dipakai semuanya. Kan janji Allah, barang siapa bersyukur, maka Allah akan nambah nikmatnya. Nah ini bagaimana syukur? Punya 100, dipakai cuma 1. Bayangkan, ibu kalian, bapak kalian, ayah ibu kalian, umi abinya, ngasih ngasih buku. Ngasih buku 100. Tapi statusnya cuma dibaca 1. Kira-kira bagaimana perasaannya? Ini kok buku dibeli mahal-mahal kok nggak dibaca sih? Bagaimana sih? Nah, tentu akan tidak nyaman. Baik ya,
teman-teman semuanya, langkah pertama sebelum Kak Teddy berikan rumus rahasia belajar yang hebat, rahasia ujian yang sukses, rahasia melewati ujian, rumus pertamanya, rahasianya adalah milikilah mimpi yang besar, cita-cita yang besar, itu harus dimiliki. Karena kalau cita-citanya kecil, aku pengen jadi dokter, maka teman-teman semuanya waktunya akan tidak banyak seriusnya. Contoh, antara belajar sama main game, lebih banyak main game-nya. Karena, dokter mah bisa sambil main game. Tapi coba, dokter yang punya 10 klinik, yang setiap pasien miskin gratis, dan kemudian dibiayai selama 3 hari, kemudian setiap kliniknya menghasilkan 1000 anak yatim penghafal Al-Quran. Ini kan butuh perjuangan. Nah, Kati ingin teman-teman semuanya terus berjuang. Nah, kemudian, wah, kalau dokter yang seperti itu nggak mungkin bolos sekolah, nggak mungkin males-malesan, karena begitu males, ya kliniknya habis, hangus. Nah, contohnya tugas, tugas di sekolah harus kita semangat. Kenapa? Karena kita tahu ketika aku mengumpulkan tugas ini, maka ini adalah salah satu aku sedang membangun klinik saya. Kalau kemudian aku males, tidak mengumpulkan tugas, menunda, maka klinik saya tidak jadi-jadi. Itu semangatnya. Oke ya? Sekarang boleh ambil pulpennya atau pensilnya, ambil kertasnya, bukunya. Ada diminta 1 menit teman-teman semuanya. Nanti ya sudah ada yang ditunjukkan, bagus. Ada nanti minta 1 menit teman-teman semuanya tulis impian besar saya, cita-cita besar saya. Nah, teman-teman semua harus menuliskan itu. Kemudian nanti Kak Dedi minta tulisannya ditunjukkan ke kertas ini ya, sama-sama ya, teman-teman semuanya. Nah, oke, siap ya? Oke, 1 menit, ambil pulpennya. Nah, oke, makasih, anak-anak hebat. Siap. Tulis ya. Tulis itu, teman-teman semuanya. Oke, siap ya? 1 menit, teman-teman semua tulis impian besar saya, cita-cita besar saya. Nah, cita-cita besar, cirinya apa tadi? Tidak hanya 1 kata, dokter, polisi, tapi harus ada dokter yang titik-titik-titik. Tuh, yang titik-titik itunya, yang titik-titik, yang titik-titik yang banyak. Oke ya? Silakan. 1 menit kan ditunggu dari, nih kan dipegang jam, tadi tunggu dari sekarang. Dokter yang titik-titik-titik. Silakan tuliskan. Ada yang melihat dari sini. Guru yang titik-titik-titik-titik. Nanti setelah 1 menit tunjukkan tunjukkan tulisannya. Masih ada waktu. Yang baru masuk segera menyesuaikan diri. Teman-temannya sedang menulis cita-cita besar, impian besar. Kemudian impian besar standarnya apa? Harus ada kata yang titik-titik-titik. Jadi dokter yang titik-titik-titik. Guru yang titik-titik. Kemudian pengusaha makanan kupat, atau soto yang titik-titik-titik-titik. Seorang chef yang titik-titik-titik. Oke, 30 detik lagi. Jadi berharap nanti semua menunjukkan itu. Dan Kak doakan, ya Allah, anak-anak yang sedang menulis cita-citanya, kabulkan ya Allah tulisan-tulisannya.
Anak-anak yang sedang serius, ya Allah, yang sedang serius meraih cita-citanya, menuliskan impiannya, ya Allah. Kabulkan setiap goresan pulpen, pensil yang sedang mereka tuliskan hari ini, ya Allah. Berikan keseriusan kepada mereka. Berikan kekuatan kepada mereka, ya Allah, yang sedang menuliskan dengan sungguh-sungguh impian dan cita-cita mereka. Ya Allah, sepertinya hari ini impian itu sangat besar, sangat mustahil bagi mereka. Tapi bagimu, ya Allah, yang maha besar, ini adalah impian yang sangat kecil, yang mudah engkau berikan, yang mudah engkau kabulkan. Karena engkau maha besar, engkau pemilik alam semesta ini, ya Allah. Kenapa? Karena sekedar klinik 10 bagi engkau, ya Allah, sangat kecil. Tapi bagi anak-anak ini sangat berarti, ya Allah, kabulkan mereka. Oke, anak-anak, 10 detik lagi, bersiap. Kak, aku belum selesai. Seadanya, karena yang saya itu banyak sekali, Kak, yang bisa menghidupi 1000 anak yatim, dan mereka menghafal Al-Quran, yang punya 10 pondok pesantren, yang bisa membiayai orang tua umroh setiap 2 bulan sekali ke Mekah dan Madinah, yang, wah, masih banyak, Kak, belum selesai. Nah, nanti setelah ini, setelah Zoom ini, Kak diberi waktu setengah jam untuk melengkapi cita-cita itu, dan jangan lupa kasih nama ya, kasih nama, nama lengkap, dan sampaikan nanti di foto, kirim ke Ustadz Ustazah wali kelas masing-masing. Nanti Kak Devi ingin melihat sejauh mana impian besar teman-teman semuanya, dan kita nanti insya Allah akan ketemu lagi 10-15 tahun yang akan datang, dan teman-teman akan menunjukkan tulisan itu, dan tulisan itu akan membuat semua dahsyat. Oke, masih ada waktu setengah menit, 10 detik. Oke. Baik, teman-teman semuanya. Bentar. Maaf, lagi syuting. Siapa ya? Ya, kita tunggu sebentar ya sambil melengkapi apa yang Kak Teddy tadi sampaikan ya, catatan masing-masing. Ya. Baik, maaf, ada yang ketok pintu. Baik, teman-teman semuanya, kita lanjutkan ya. Oke, sekarang boleh ditunjukkan kertasnya masing-masing. Nanti Ustadz yang bawa pakai laptop bisa melihat anak-anaknya sudah menuliskan. Silakan anak-anak ditunjukkan ke depan kamera masing-masing, biar terlihat. Oke, baik, alhamdulillah. Mbak Titi sudah, Mbak Hansa sudah, Mbak Civi, Mbak Fatimah sudah, alhamdulillah. Yes. Siapa lagi? Mas Raffi, keren. Mbak Rainar, sudah Mas Mas Rainar, Nopal, dan kawan-kawan. Alhamdulillah ya. Oh, ini Mbak Destra nih. Mbak Destra mau jadi apa nih Mbak Destra nih? Mas Destra, Kak Teddy. Mas Destra, Iya. maaf. Nggak kelihatan wajahnya, tulisannya. Mas Destra, Mbak Iswati, Mas Fahri, keren. Panjang sekali, bagus. Jadi semakin panjang itu, jadi semakin suka, dan ini semakin baik. Semua akan dianggap sudah menuliskan. Nanti karena kita dibatasi waktu ya, semakin panjang tadi sudah melihat ada yang sampai 5 baris, 6 baris, itu sangat keren sekali. Semakin panjang tulisan, semakin dahsyat, semakin keren teman-teman semuanya. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu buat anak-anak yang sudah 1 langkah lebih dahsyat. Keren. Oke, ada dilanjutkan. Kak, aku sudah punya cita-cita besar. Aku sudah punya impian besar. Aku sudah punya mimpi yang sangat besar. Lalu bagaimana Kak Dedi? Nah, sekarang saatnya teman-teman semuanya, energi impian itu kita doakan, kita ikhtiarkan agar impian itu menjadi sebuah goal, menjadi sebuah tujuan teman-teman semua. Kenapa? Selama ini kenapa kita masih males sih ngerjain tugas?
Kenapa sih masih males untuk online, belajar ketemu ustadz ustazah? Oke sih, teman-teman semua bisa baca, bisa membaca buku yang lain, tapi ada satu, ketika ketemu ustadz, ustazah, meskipun lewat Zoom karena kondisi hari ini seperti ini, itu ada aura tersendiri, ada getaran tersendiri ketika teman-teman semua ketemu ustadz ustazah lewat Google Meeting, lewat Zoom, lewat media video di WA dan seterusnya, di telepon ustadz ustazahnya, itu sangat keren. Jadi energi cita-cita itu, teman-teman, itu ibarat main bola. Nah, yang laki-laki, yang perempuan juga sering melihat bola kan. Ketika bermain bola, bayangkan anak-anak Anda bermain bola, sepak bola, oper sana, oper sini, tapi nggak ada gawangnya. Bayangkan main bola nggak ada gawangnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu capek aja, nggak ada yang bisa dikatakan pemenang, nggak ada yang bisa dikatakan dia itu mencetak gol. Ini seperti halnya orang yang bermain bola tanpa gawang itu kayak Anda nggak punya cita-cita. Sekolah yang penting sekolah, gitu kan. Ngaji yang penting ngaji. Ngerjain tugas yang penting ngerjain tugas, ada tulisannya. Tidak punya impian, tidak punya goal. Tapi hari ini teman-teman semua sudah punya impian. Impiannya bahkan bukan impian biasa-biasa saja, tapi impian yang luar biasa. Dan ini energi. Energinya gimana? Kak Teddy, teman-teman, ketika teman-teman semua punya impian yang besar, yang hebat, maka teman-teman akan sadar ketika ada tugas dari Bu Guru harus dikumpulkan nanti malam jam 8. Oh, orang yang punya impian besar itu menganggap tugas itu bukan hanya dari Bu Guru. Oh, yes, tugas ini adalah tugas yang Allah berikan kepadaku untuk mempercepat impianku, untuk mendekatkan impianku. Bahkan kalau sehari nggak ada tugas, nggak ada PR, nggak ada tugas dari guru, Anda bertanya-tanya, ya Allah, ada apa ini? Mana tugas yang Engkau berikan untuk mendekatkan aku kepada cita-citaku? Nah, maka waspada harusnya kalau nggak ada tugas dari Ustadz Ustazah. Itu teman-teman semuanya. Oke, sekarang Kak Didi akan berikan kepada teman-teman rahasia. Karena ini hanya untuk anak-anak yang mau belajar, yang mau menyimak Kak Didi saja. Begini rahasianya. Kak, aku sudah punya cita-cita. Sebelum rahasia, mau tanya dulu deh. Semuanya silakan nanti di videonya boleh angkat tangan yang merasa angkat tangan sambil tekan saya, meskipun mic-nya mati nggak masalah. Siapa yang merasa siap untuk meraih cita-cita tadi? Oke, sebagian besar sudah angkat tangan. Oke. Siapa yang merasa yakin cita-cita besar yang Anda buat bisa Allah kabulkan? Yes. Oke. Siapa yang mulai sekarang dan seterusnya siap untuk meraih cita-cita itu? Oke, bagus. Cukup raise hand-nya lewat video saja ya. Nggak usah pencet-pencet yang raise hand di Zoom. Insya Allah video lebih kuat, insya Allah. Oke. Teman-teman semuanya, kami lanjutkan. Karena Anda sudah serius dan sudah yakin, alhamdulillah. Kami mau doa dulu setengah menit. Ya Allah, kabulkan impian anak-anak, kabulkan cita-cita yang sudah ditulis anak-anak tadi, ya Allah. Kabulkan impian mereka, ya Allah. Beri mereka kekuatan, ya Allah. Beri mereka jalan dan petunjuk-Mu untuk meraih sukses impian mereka, ya Allah. Amin. Teman-teman, lihat. Kak Teddy saja yang bukan siapanya Al Irsyad. Tapi Kak Teddy keluarga besar Al Irsyad. Kak Teddy sekolah TK dulu di Al Irsyad. Sahabat-sahabat Kak Teddy banyak di Al Irsyad. Kak Teddy ngaji sama guru-guru yang ada di Al Irsyad. Nah, ini Al Irsyad itu sangat keren. Anda harus bangga bisa sekolah di sini. Bahagia bisa sekolah di sini. Ini adalah sekolah yang sangat luar biasa. Oke. Sebuah modal yang sangat bagus yang Anda miliki.
Anak lain belum tentu ya bisa sekolah di sini. Teman-teman semua, sekarang rahasia ya. Saatnya kalian diberikan rahasia. Siap ya? Rahasia meraih impian. Rahasia meraih cita-cita. Ada 5 rahasianya. Nah, nanti tadi sebenarnya ada slide-nya nggak masalah deh. Kita tampilkan kapan-kapan atau kirim ke orang tuanya biar orang tuanya juga tahu rahasia ini sehingga sama-sama melangkah. Siap ya? Rahasianya ada di 5 jari kalian sebenarnya. Coba 5 jarinya ke sini semua. Nah, yes. Ini rahasianya ada di 5 jari kita. Nah, ingat-ingat 5 jari ini mewakili 1 huruf. Ini namanya rahasia sukses yang ceria. Apa anak-anak? Ceria. Jadi hari ini kalau mau meraih sukses, meraih impian, tidak lagi dengan merengut, tidak lagi dengan stres, tidak lagi dengan aduh aku nggak bisa. Tidak. Tapi hari ini anak-anak hebat meraih impiannya dengan ceria. Nah, mungkin ada yang berteman dengan Facebook atau Instagram Kak Dedi. Kak Dedi kan suka fotonya begini. Nah, ini namanya salam ceria, 5 jari ini. Dan ini 5 jari ini kan selalu nempel di tubuh kita ya. Mudah-mudahan kita sehat dan jari kita terus sampai nanti meninggal. 5 jari ceria ini itu apa? Nah, ini bayangkan ya, satu huruf nempel di jari ini. Ini C, ini E. Oke, ulangi ya. Ini C, jempol itu C. Ini E, ini R, ini I, ini A. Ceria. Kita bedah satu-satu. Anak yang sukses adalah anak yang mampu ceria. C satu-satu. C ada di jempol. Oke, jempolnya mana semuanya? Oke, bagus. Ikuti kata-kata saya. Bagus. Keren. Oke. Sip. Mantap. Hebat. Dahsyat. Pinter. Jempol. Nah, ini ya. Jadi kita melakukan apa? Kak Teddy melakukan apa tadi? Nah, Kak Teddy melakukan pujian, apresiasi, menghargai, berterima kasih. Nah, ini karakter pertama orang sukses. Jadi anak yang sukses itu mulai sekarang, anak-anakku, anak-anak kelas 6, ingat, Anda adalah masa perubahan dari anak-anak menuju ke pemuda, dewasa. Nah, kelas 6 itu masa yang paling penting dalam kehidupan. Kalau mengacu Rasulullah itu usia 12 tahun, 13 tahun itu harus sudah mulai bisa mandiri, gitu kan. Nah, jadi begini. Anak hebat harus berani memuji, menghargai, mengapresiasi. Jadi sebelum kita sukses, kita ingin dipuji, kita ingin dihargai, maka puji orang lain dulu. Memuji orang lain itu berarti apa? Kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, ada orang tua kemudian. Misalnya, ini kebiasaan baik tolong dilakukan. C ini adalah cerdas memuji. Oke, boleh dicatat karena ini harus terngiang-ngiang terus. Cerdas memuji. Jadi kita harus cerdas memuji sebagai syukur. Contoh, ada orang tua masak, kita makan, selesai makan, lakukan deh. Nah, ini mudah-mudahan Anda sadar ini. Makasih ya, Mah. Masakannya enak, lezat. Nah, teman-teman semuanya, kalau Anda ini lakukan, itu orang tua langsung kaget. Astagfirullah, ini tumben, nggak biasa-biasanya, lalu ada getaran tersendiri dari orang tua,
Dan kemudian, ya Allah, ini anakku kok memuji aku ya. Nah, orang tuanya senang, orang tuanya berbahagia, tentu nikmatnya akan bertambah lagi. Daripada Anda habis makan, udah makan nggak? Udah, piringnya ditaruh, tidak dicuci, main lagi. Nah, tidak ada perhatian. Ini kan nggak butuh modal. Coba memasaknya orang tua, butuh perjuangan, butuh waktu. Kalaupun nggak masak orang tuanya kan butuh dikeluarkan uangnya, dia keluar rumah, membeli, antri dan seterusnya. Dia harus dipuji. Mama, ibunya mau berangkat kantor. Nah, kita kan nggak berangkat sekolah nih. Kita di rumah, kita juga sudah siap di depan pintu ketika ayah, ibunya mau berangkat kantor. Umi, atau panggilannya siapa? Mama, papa, keren, bajunya cakep, cantik deh dipakai mamaku, cocok. Tentu makanya, ya Allah nak, masya Allah, gitu kan. Nah, ini tapi pujian ini udah tulus ya dari hati gitu kan. Kalau memang tidak cocok, mama maaf deh, sepertinya cocoknya pakai baju ini dan baju ini gitu kan. Itu ya, jadi teman-teman harus memuji. Contoh lagi dengan ustadz, ustazah. Nah, Anda dapat tugas, ngomong sama ustadz, ustazahnya begini. Ustadz, ustazah, soal-soalnya keren. Anak mana itu dikasih soal malah bilang keren. Makasih ya Ustadz. Anak mana? Anak Al-Irsyad gitu kan. Kenapa? Ini bocorannya. Kenapa Anda harus berterima kasih dan bilang keren soalnya? Kalau anak lain kan, ya Allah, ini soalnya bikin aku stres gitu kan. Itu anak lain, sekolah lain. Tapi ya, soal anak Al-Irsyad itu beda. Anak-anak Al-Irsyad begitu dapat tugas dari ustazahnya, dibuka, sama sih, merasa ini susah, tapi kata-katanya beda. Anak Al-Irsyad terima kasih dulu. Ustadz, ini ya, ini perlu diingat-ingat nih. Ingat-ingat kata-kata ini kalau Anda dapat tugas yang menurut Anda baik mudah maupun susah, Anda ngomongnya begini. Karena omongan itu akan menjadi masuk ke otak dan masuk ke hati menjadi karakter. Contoh, ini contoh yang jelek ya. Contoh yang jelek jangan ditiru. Ingat, yang lagi ngantuk, ini contoh yang salah ya. Contoh yang salah itu begini. Anak SD lain itu begitu dapat tugas, ya Allah, tugasnya susah. Bikin aku stres, semakin dikerjakan, semakin aku stres, semakin dikerjakan, semakin stres, susah. Nah, lihat. Soalnya sama, anak SD lain susah dan stres. Tapi anak SD Al-Irsyad ngomongnya begini. Soalnya sama susah. Anda merasa susah, tapi Anda nggak ngomong susah. Karena Anda pikirannya udah beda. Anda pikirannya sudah pikiran orang sukses yang punya 10 klinik dan 1000 anak yatim piatu penghafal Quran. Bagaimana pikiran Anda? Anda ngomongnya begini, Ustadz, Ustazah, makasih ya, soalnya keren. Ustazahnya langsung kaget, astagfirullah, ini kenapa? Kok soalnya keren? Ya Ustadz, kenapa soalnya ini keren? Soal dari Ustadz, Ustazah, itu bikin otak saya berpikir keras. Nah, orang yang berpikir keras itu salah satu tanda sukses. Orang yang sukses itu terbiasa dengan berpikir keras. Makasih Ustadz sudah membuat aku berpikir keras dan membuat aku cerdas dan aku akan siap sukses. Makasih Ustadz. Itu ya, berpikir keras itu kita, cerdas itu kita, tapi kalau sekolah lain itu susah, stres, pusing. Nah, itu anak sekolah lain. Oke ya, jadi Anda bahagia kalau hari ini soal yang diberikan itu membuat Anda mikir keras. Kenapa? Karena orang pintar itu mikir. Coba, punya 10 klinik sama hanya sekedar jadi dokter itu, kira-kira pusingnya, pikirannya keras mana? Tentu. Keras yang punya 10 klinik dan masing-masing klinik punya 1000 anak yatim. Kalau sekedar dokter aja sih, mikirnya biasa-biasa aja gitu kan.
Tapi dokter yang punya 10 klinik, masing-masing klinik bisa membiayai 1.000 anak yatim, itu butuh eh, otaknya berpikir keras, otaknya cerdas. Dimulai dari sekarang. Oke ya, siap ya. Nah, terus bagaimana otak kita siap berpikir cerdas tadi? Terima kasih dulu. Ya Allah, makasih ya Allah. Hari ini soalnya keren-keren. Nah, orang yang terbiasa, nah, coba bayangkan, teman-teman. Bayangkan, anak kelas 6 cuma dapat soal 1+1, 2+2, 2+7. Kira-kira gimana? Coba, anak kelas 6, nah anak-anak bayangkan, boleh jawab. Bayangkan, anak kelas 6 cuma dapat soal 1+1, 2+2, 10 kelereng ditambah 10 kelereng. Kira-kira otak Anda berkembang nggak kalau begitu? Enggak, gitu kan. Anak kelas 6 soalnya udah beda. Kalau itu sih soal anak kelas 2 gitu kan, kelas 3. Anak kelas 6 itu sudah mulai perkalian, pembagian, faktor dan seterusnya, luas, keliling, isi, volume, itu kelas 6 gitu kan. Kalau kelas 6 cuma mintanya soalnya 10+10, 5+5, itu Anda otaknya kelas berapa? Kelas 1 gitu kan. Nggak bisa berkembang. Demikian pula calon dokter. Kalau dokter biasa-biasa mungkin soalnya segini gitu kan. Tapi dokter yang luar biasa siap. Pakai otak. Siap ya anak-anak hebat. Jadi hari ini apa? Ini jempolnya. Oke ya. Oke, semua jempolnya boleh ke depan dulu. Cerdas menghargai. Cerdas mengapresiasi. Gampangnya cerdas memuji. Apapun yang ada di hadapan kita, kita puji, kita hargai, kita apresiasi, berterima kasih, gitu kan? Bukan, nah ini prinsip ketika memuji. Ketika Anda memuji itu, berterima kasihnya itu bukan hanya sama Allah, bukan hanya pada manusia, tapi sama Allah. Jadi ketika Anda bilang, Ustadz, Ustazah, makasih ya, soalnya keren. Nah, Anda bayangkan tidak hanya sekedar ngomong sama Ustadz, sama Ustazah, sama Bapak Ibu Guru, tapi Anda sedang ngomong sama Allah, ya Allah, ini ilham yang diturunkan kepada Bapak Ibu Guru, kepada saya lewat darimu ya Allah. Makasih ya Allah karena soal ini Engkau membuat aku terlatih punya 10 klinik. Itu teman-teman semua. Oke ya. Yang pertama sudah lewat. Pertama tolong setiap hari mulai sekarang jempolnya jangan disembunyikan, anak-anak hebat. Anak-anak hebat jempolnya jangan disembunyikan. Bagus. Makasih ya, Ma. Makasih ya Ustadz. Hebat. Keren. Oke, sama adiknya juga begitu yang punya adik gitu kan. Dede, makasih ya sudah bantu kakak, kamu sudah bikin kakak bahagia main-main tadi. Kakak belajar dulu ya. Makasih, Dek. Begitu. Jadi apapun pokoknya ketemu orang jualan. Anda beli makan sama orang tua, makan di luar, makan cilok gitu kan. Om, ciloknya enak. Makasih ya. Gitu kan. Anda nanti suatu saat ke sekolah, gitu kan, mengumpulkan tugas atau mengambil tugas, ketemu Pak Satpam, Om Satpam, Pak Satpam, makasih ya, sudah jagain sekolah, keren. Dan semua tahu nggak, Kak Deni melakukan ini ketika SMP dan SMA, Kak Deni sudah sadar melakukan ini. Kalau sama guru semua menyapa, tapi sama Pak Kebon, tahu nggak Pak Kebon? Pak Kebon itu apa ya? Cleaning service, orang-orang yang suka jagain sekolah kita, Pak Satpam, yang suka nyapu-nyapu sekolah itu, tukang bersih-bersih ya, sama Pak Kebon itu Kak tadi akrab. Adanya apa? Pak Kebon, apa kabar? Makasih ya, udah memberesin sekolah, udah nyabutin rumput. Makasih ya, doain aku. Tahu nggak Pak Kebonnya? Dari 100 anak di sekolah itu, ratusan anak di sekolah itu, disapa hanya 1-2 anak dan Pak Kebon twing gitu kan. Ya Allah, ini anak kok
Bagaimana ya aku nyabutin rumput kok dibilang makasih, ya Allah. Dan siapa tahu doa Pak Kebon itu yang biasanya terzolimi, yang kemudian mohon maaf ekonominya di bawah, lagi dekat sama Allah dikabulkan dan bisa jadi ya kita jadi dokter 10 klinik gara-gara salah satunya peran doa Pak Kebon kita, orang-orang yang mungkin terzolimi, orang-orang yang mungkin tidak diperhatikan, orang-orang yang mungkin tidak dianggap gitu. Bayangkan kerjaannya nyabutin rumput gitu kan. Siapa yang menganggap gitu kan? Nggak dicabutin juga nggak bagus juga ya. Nah, ini pokoknya semua orang deh, semua orang yang Anda kenal, yang pernah membantu Anda, sekecil apapun, Anda keluarin jempolnya ya, anak-anak hebat ya. Nah, jempol itu nanti akan kembali ke kita loh, lewat nikmat-nikmat Allah yang sangat dahsyat, yang sangat hebat. Oke, sekarang cek sudah ceria, siap ya. Jadi inilah metode, gampang kan? Mau punya klinik jadi dokter, punya klinik 10, cuma menghargai aja. Makasih Pak, makasih Bu, keren masakannya, enak. Pak tukang sampah, makasih ya, udah ngambil sampah di depan rumahku. Ini Anda di depan rumah pasti ada orang tukang sampah kan, yang ngambil, tungguin itu. Dia ngambil sampah biasanya jam berapa? Jam 2. Anda tungguin sambil baca buku di depan rumah, begitu tukang sampah datang, apalagi kalau kenal namanya, Anda tanya sama Mah, yang biasa ngambil sampah, itu namanya siapa sih? Om siapa? Om Udin. Makasih Om Udin ya. Keren. Gara-gara Om Udin, rumahku nggak ada sampah, nggak ada bau. Teman-teman bayangkan, tukang sampah di depan rumah Kak Dedi sakit 3 hari aja. 3 hari, sampah nggak diambil. Itu baunya masuk rumah. Keren kan tukang sampah itu. Nah, pokoknya semua orang Anda kasih jempol deh. Anda habis naik habis pesen GoFood lewat Gojek. Om, makasih ya. Keren. Senyumnya Om keren gitu. Ini siapa tahu doa tukang Gojek itu dikabulkan Allah. Udah selesai cek. Cerdas memuji. Tolong anak-anak hebat. Anak-anak hebat cerdas memuji. Nah, sekarang berikutnya. Jadi telunjuk. Nah, telunjuk ini untuk apa biasanya? Telunjuk ini biasanya untuk nuding. Untuk menunjuk ini. Nah, ini telunjuk ini adalah mewakili huruf E. Apa itu? Catat baik-baik. Energi fokus. Apa teman-teman? Energi fokus. Yes, kita harus fokus. Sekarang kita bedah tentang fokus. Jempol sudah Anda yakini, Anda sekarang jempolnya selalu keluarin. Bagus Ma, makasih Ma. Papa, makasih ya uangnya. Hebat. Selamanya Anda dikasih uang, apakah ngomong makasih sama ayahnya, sama bundanya? Ini hari ini jempolnya. Ayah, makasih ya. SPP-nya bulan ini sudah lunas. Ayah, makasih ya sudah bayarin SPP. Ayah, makasih ya tadi aku dikasih uang 1, uangnya untuk jajan dengan adekku. Makasih ya, makasih. Ganti lagi, hebat, keren, oke, wah mantap gitu kan. Udah. Sekarang energi fokus. Teman-teman semua lihat. Energi fokus itu seperti begini. Teman-teman melihat di luar sana matahari, energi matahari itu sangat besar. Tetapi pernah nggak melihat percobaan orang pakai kaca pembesar, energi matahari itu tidak akan mampu membakar sebuah kertas ketika tidak difokuskan. Betul nggak? Tapi ketika Anda memfokuskan energi matahari dengan sebuah alat bernama loupe, kapan-kapan boleh percobaan. Dengan loupe, kaca pembesar, dengan alat suryakanta, kaca pembesar itu, Anda fokuskan ke satu titik di sini, dan yang terjadi adalah akan mampu membakar. Awalnya yang terbakar hanya satu titik, tapi satu titik itu ketika sudah terbakar, apa yang terjadi? Ini akan meluas
melebar. Ini energi fokus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, anak-anak, hari ini ketika Anda sudah punya impian, Anda fokus pada impian itu. Fokus pada impian. Fokus pada cita-cita itu. Anda harus fokus. Kenapa tadi? Barang siapa fokus, Anda akan mampu membakar titik itu. Awalnya titiknya kecil. Anda akan sukses dulu dengan nilai, Anda akan sukses dulu dengan ujian sekolah, dan Anda akan mampu sekolah di tempat yang lain, yang lebih besar, naik ke SMP, Anda akan mampu, dan seterusnya. Ketika Anda fokus, satu demi satu titik mampu Anda bakar, Anda raih cita-citanya, dan Anda akan menemukan titik-titik yang lain. Tapi ketika Anda tidak fokus, contoh, hari ini titik fokus yang harus Anda bakar, yang harus Anda lewati, yang harus Anda sukses adalah ujian sekolah. Ketika Anda, anak-anakku, ketika kalian tidak mampu menemukan fokus untuk sukses di sini, maka hati-hati. Pintu-pintu lainnya Anda akan tidak mampu membuka. Ini adalah satu pintu kecil, tapi meskipun satu pintu kecil ini akan membuka pintu lain, Anda akan dahsyat. Jadi fokus. Nah, hari ini aku misalkan anak sekolah lain itu nggak lolos ujian sekolahnya, maka siap-siap sekolah di tempat lain tidak akan bisa menyenangkan sekolah di tempat lain. Tapi ketika Anda fokus hari ini, Bismillah ya Allah, 2 bulan ini aku fokus meraih cita-cita. Salah satunya adalah jadi fokus itu adalah orang yang mau ngegolin, pingin gol banyak. Seorang pemain bola yang ingin mencetak gol banyak, apakah bisa langsung 10 bola dia giring dan dia masukkan ke dalam gawang? Nggak akan bisa. Tapi apa? Bolanya cuma 1, gitu kan? Tapi apa? Dia fokus gol pertama dulu. Baru sekian menit gol kedua, gol ketiga, begitu. Jadi untuk bisa membuat 10 gol, Anda tidak perlu butuh 10 bola. Tapi hanya Anda butuh 1 bola yang Anda fokus, Anda giring, Anda gojek, Anda oper ke temannya, dan Anda masukin ke gawang satu persatu. Untuk punya klinik, untuk punya jadi dokter yang punya klinik 10 itu, teman-teman tidak perlu kemudian melakukan semua hal dalam waktu yang bersamaan, tapi fokus satu persatu. Hari ini apa? Hari ini aku kelas 6. Berarti apa fokusnya? Fokusnya selesaikan kelas 6 menjadi yang terbaik, lulusan terbaik Indonesia. Lulusan terbaik Indonesia hanya sekolah. Jadi kalau lulusan terbaik Indonesia nih, Anda mau masuk SMP manapun itu dahsyat. Mau ke Jakarta bisa, mau kemana bisa, mau di Purwokerto juga bisa gitu kan. Itu enak milih sekolah. Tapi kalau nilainya pas-pasan paling bawah, ya udah sekolahnya seadanya, tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Fokus. Energi fokus. Oke ya. Jadi energi fokus itu sebagaimana teman-teman semuanya tadi. Tolong energi matahari yang luas itu tidak akan mampu membakar sebuah titik ketika tidak difokuskan. Oke? Tapi teman-teman semuanya tolong fokuskan itu. Sekarang berikutnya C, E, R. Nah, R. Lihat. R. Ini jari tengah ya. Teman-teman semua lihat. Jari tengah itu jari yang paling apa? Nah, jari yang paling tinggi. Nah, jari yang paling tinggi. R ini adalah raih ketinggian. Nah, ini kan R tinggi ya. Raih ketinggian, raih cita-cita. Oke. R ini adalah raih ketinggian, raih cita-cita. Nah, maksudnya apa? Teman-teman semua tadi sudah, Kak Dedi sudah di awal sudah meminta Anda untuk membuat cita-cita. Nah, ini lihat. Raih ketinggian, raih cita-cita. Nah, jadi teman-teman semuanya, jari yang paling hebat adalah jari yang tengah, paling unggul, paling tinggi dibandingkan jari yang lain. R ini adalah raih ketinggian,
raih kehebatan, raih cita-cita Anda. Dan ingat sekarang, untuk meraih ketinggian, sekarang paradigmanya itu nggak bisa sendiri. Lihat jari ini. Mohon maaf, jari ini kalau mau ditunjukkan, jari R ini, biar bisa tinggi, dia nggak bisa sendirian. Tapi apa harus ada temannya. Contoh, mohon maaf, kalau tadi jempol bisa sendirian, ini bisa sendirian. Tapi kalau jari tengah, maaf ya, ini salah. Jari tengah kalau sendirian, jadinya kan kayak begini. Nah, ini kalau ABG apa? Nantangin. Ini maaf, ini jelek. Ngajak berkelahi. Gitu. Tapi lihat, kalau mau tinggi, nggak bisa sendirian. Kalau sendirian nanti berkelahi. Maka apa? Kalau mau hebat, ini filosofi nih, ada maknanya. Kalau mau hebat, itu Anda nggak boleh sendiri. Harus mengajak teman yang lain. Harus mengajak teman yang lain. Ini. Harus mengajak teman yang lain. Namanya kolaborasi. Nah, teman-teman semua, sekarang nanti teman-teman masanya hari ini adalah masa Anda untuk berkolaborasi. Dokter nggak bisa sendirian. Dokter butuh pengusaha. Pengusaha nggak sendirian. Pengusaha butuh seorang insinyur untuk membangun. Dan seterusnya. Jadi bukan berarti Anda boleh jadi hebat, Anda boleh menjadi yang terhebat, tapi bukan berarti orang lain juga bukan hebat. Orang lain juga hebat dengan kehebatannya masing-masing. Seorang pemain bola bukan berarti pemain bola mah paling hebat, tidak. Tapi seorang pemain bola sehebat apapun, kalau misalkan seorang striker, seorang penyerang yang bikin gol itu hebat. Tapi kalau timnya di belakang, kipernya, backnya di belakang itu asal-asalan, maka dia bikin gol banyak, dia juga kegolan banyak. Oke? Paham ya maksudnya ya? Jadi Anda harus jadi hebat. Tapi tolong jangan merendahkan orang lain. Jangan merendahkan profesi lain. Profesi lain juga hebat. Pekerjaan, cita-cita teman-teman kalian yang lain juga hebat. Bekerja samalah. Saling mendukung. Jadi kalau ada temennya belum mengumpulkan tugas, gitu kan, jangan malah bilang, kamu sudah mengumpulkan tugas belum? Belum. Sama ada temennya, yes. Bukan itu kolaborasi. Bukan itu kerjasama. Kerjasama itu ketika Anda cari orang hebat. Kamu udah ngumpulin tugas belum? Belum. Kalah lo sama dia sudah ngumpulin tugas. Aku juga mau kayak dia. Begitu. Jadi cari yang hebat, jangan cari yang lemah. Kamu sudah ngumpulin tugas belum? Belum. Sama. Yes, ada temennya. Itu kolaborasi yang tidak hebat. Tapi kolaborasi hebat adalah Anda tunjukkan. Aku ngumpulin tugas. Anda cerita ke teman-temannya. Teman-teman, aku udah ngumpulin tugas. Ternyata setelah dipikir betul-betul, bisa. Dari 10 soal, aku bisa mengerjakan 9 soal. 1 soal memang butuh perjuangan, tapi aku tanya dulu, akhirnya aku bisa. Nah, itu. Sehingga teman-teman yang lain, ayo, kamu juga bisa. Oh, kamu bisa ya? Yes. Bayangkan kalau Anda, satu orang bisa cerita di grup WhatsApp sekolah, kelas, teman-teman, ternyata aku bisa loh kerjain tugas ini. Dan kemudian ada 99 temannya terinspirasi dan melakukan tugas itu, tanpa Anda sadari, Anda dapat pahala 99 anak yang ikut mengerjakan tugas gara-gara Anda. Ini kan keren ya? Jadi Anda harus seperti itu, teman-teman semuanya. Anda harus semangat untuk menjadi pelopor kebaikan. Ini membuat orang lain mau melakukan kebaikan. Siap ya? Yang merasa boleh angkat tangan. Siapa yang siap untuk menjadi hebat? Siapa yang siap untuk menjadi pelopor yang paling awal mengerjakan kehebatan? Siapa yang siap mengajak teman-temannya berbuat hebat? Keren. Hadirin melihat banyak anak-anak yang semangat. Jadi, kalau sekarang orang sukses, orang yang punya impian besar, itu adalah orang yang mengawali.
cepet-cepetan. Kalau bisa Anda dapat tugas dari sekolah, Anda kerjakan, Anda cerita. Teman-teman, ternyata soal yang diberikan ustazah itu memang butuh kita berpikir keras. Tapi setelah aku berpikir keras, ternyata aku menemukan jawaban-jawabannya. Baca teman-teman semua, kerjakan, dan aku bisa. Kalau aku bisa, kalian pasti bisa. Lihat, 99 teman Anda yang lain kemudian ikut melakukan itu. Dan yakin ada pahala yang akan melimpah kepada Anda. Rebut-rebutan pahala. Kalau sudah bicara pahala, keren sekali. Oke ya. CER. Sekarang berikutnya I. I ini adalah nah, ini mohon maaf. Ini kalau sudah besar sedikit, nah, tanya ke ayah ibunya. Ayah ibunya, kalau ini kan I, tanda ikatan. Ini kan jari manis ya. Nah, jari manis itu tanda ikatan. Ini kalau sudah besar nanti diikat dengan cincin. Nah, kalau kita masih kecil jari manis, kan seneng tuh yang manis-manis tuh. Anak-anak tuh seneng dalgona yang manis, seneng permen dulu waktu kecil, seneng es krim, apalagi ya yang manis-manis itu ya. Kak Teddy kan manis juga ya. Ada kaget, mbak. Nah, ya. Nah, yang manis-manis pelihara. Maksudnya apa? Ini adalah ikatan-ikatan yang manis, ikatan-ikatan yang baik, ikatan-ikatan yang menyenangkan dipelihara. Teman-teman harus punya banyak sahabat. Nah, ikatan ini adalah sahabat. Teman-teman semua harus punya sahabat yang banyak untuk mendukung sukses. Ingat ya, sahabat yang mendukung sukses loh. Sahabat yang kemudian males-malesan, sahabat yang kemudian tidak mau mengerjakan tugas, bukan berarti kita tidak sahabat, tapi kita ajak dia, kita tarik dia biar semangat. Jadi ini adalah ikatan-ikatan persahabatan dipelihara. Ikatan-ikatan yang manis-manis dipelihara. Nanti teman-teman lulus, sesama alumni besar harus bersaudara, harus tetap menjaga persaudaraan. Karena siapa yang menjaga silaturahim, menjaga persaudaraan, itu akan banyak rezekinya, banyak umurnya, banyak yang mendoakan. Kali suka tuh beberapa kali main keluar kota, pernah tuh suatu saat ke Singapura. Jalan-jalan ke Singapura. Gara-gara apa? Gara-gara ikatan persaudaraan, ikatan persahabatan. Kak Teddy kemarin yuk ke Batam. Oh iya, aku nggak punya apa-apa. Kasih kan bisa motivasi, bisa dongeng di sana. Oh iya, makasih. Yo, dikasih ongkos, naik pesawat. Setelah selesai, Kak Teddy, Singapura deket cuma setengah jam. Mau nggak main-main ke sana? Bawa paspor kan? Bawa. Yuk main. Diajak tuh. Nah, teman-teman semua harus baik. Jadi ini ikatan persaudaraan jadilah baik pada teman-teman Anda. Nggak boleh ada sinis, nggak boleh ada saling bermusuhan, nggak boleh ada saling ejek-mengejek. Itu masa lalu gitu kan. Orang hebat adalah orang yang menjaga persaudaraan. Oke? Terakhir dari Kak Teddy teman-teman semuanya. Ini apa? Kelingking. Coba lihat. Ini adalah CERIA. A ini, coba lihat. A ini adalah amal-amal kecil, lakukanlah dengan istiqomah. Ya. Jadi, amal-amal kecil, lakukanlah dengan istiqomah, teman-teman. Maksudnya apa? Ini mohon maaf. Ini lihat. Jari kelingking kan jari yang paling kecil ya. Biasanya buat ngapain? Ayo Nana. Biasanya buat ngapain? Iya. Betul. Biasanya itu buat bersihin hidung, bersihin telinga gitu. Iya. Kan coba lihat Anda. Jadi A ini adalah amal-amal kecil. Ini filosofinya, bayangkan ini bersihin hidung, bersihin telinga. Nah, amal-amal kecil lakukanlah dengan istiqomah dan ikhlas, gitu ya. Jadi lihat, orang yang bersihin hidung, mohon maaf, kalau nggak istiqomah, nggak rutin. Anak-anak coba bayangkan, anak-anak Anda bersihin hidung tapi nggak rutin. Minggu sekali baru bersihin hidung. Apa yang terjadi?
tersumbat, mampet, telinga juga demikian. Nah, terus ikhlas. Ikhlas itu apa lihat? Kalau sudah dapat, apa? Dibuang kan. Ada yang disimpan habis ngupil buat besok aja dimasukin ke saku gitu kan. Nggak ada kan. Jadi langsung dibuang. Maksudnya apa? Nah, untuk menjadi sukses, ini rahasia mahal. Untuk meraih cita-cita yang besar itu, selain 4 hal, yang terakhir adalah Anda harus berani beramal yang istiqomah dan ikhlas, sekecil apapun. Ada sahabat KRI yang rutin sedekah setiap habis subuh, meskipun hanya 1.000 perak. Nah, ini itu kan kecil ya, kecil tapi ikhlas dan istiqomah. Akan beda nilainya. Contoh, Kak Teddy kan 1.000 sehari, mending sebulan langsung aja deh 30.000, repot-repot amat tiap pagi ngasih orang, cari tukang beca, cari orang miskin 1.000, repot amat. Hah? Bukan tentang 30.000 sekali, udah sekalian aja deh 30.000 sekali ini buat kamu 30.000. Bukan tentang itunya, tapi tentang rutinnya. Istiqomah itu kan rutin ya, tentang rutin dan ikhlasnya. Itu sangat susah. Anda, anak-anak, ini 2 bulan ke depan kan ujian, akan beda hasilnya. Aku baca buku deh, nanti mau ujian semalaman 2 buku saya baca, pasti bisa habis. Nah, bisa sih Anda baca buku 2 malam mau ujian baru baca. Tapi akan beda halnya dengan siapa yang mulai sekarang sampai 2 bulan ke depan, meskipun sehari hanya 2-3 lembar. Oke? Sehari 2-3 lembar akan beda hasilnya dengan orang yang baca 2 buku sekaligus dalam 1 malam. Tapi Anda melakukannya rutin 2 lembar, 3 lembar. Akan beda. Siapa yang ikut kelas dengan ustadz-ustadzanya setiap hari lewat Google Meeting dan seterusnya, setiap hari istiqomah, pakai baju rapi, manteng, lihat di depan HP, ketemu dengan ustadz-ustadzanya, itu akan berbeda dengan pertemuan Anda, Bu Guru, Ustadz, Ustazah, dirapel aja deh, nanti mau ujian, saya mau ke rumah Ustazah, 24 jam ketemu Ustazah. Kan sama aja, kemarin sejam sehari ketemu Ustazah, sekarang dengan 24 jam akan beda hasilnya. Jadi Anda mulai hari ini semangat. Oke ya, bismillah. Oke, sekarang di akhir tadi ingin teman-teman semuanya bersemangat, ikuti kata-kata tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah. nyalain mic-nya ya. Ya Allah, Ya Allah. izinkan aku Berikan aku izinkan aku untuk memulai istiqomah, memulai istiqomah ikhlas ikhlas setiap hari hari melakukan hal-hal yang hebat melakukan hal-hal yang hebat menuju sukses besar saya. menuju sukses besar saya. Tiap hari, Tiap hari sekarang dan seterusnya, sekarang dan sekarang dan seterusnya saya mengikuti kelas, saya mengikuti kelas hadir di Google Meet, hadir di Google Meet mengerjakan tugas mengerjakan tugas dengan penuh bahagia. dengan bahagia Karena aku yakin ya Allah, karena aku yakin ya Allah karena aku yakin ya Allah semua itu semua itu buat aku buat aku meraih cita-cita besar aku. Ya Allah, Ya Ya Allah. Allah kabulkan impian dan cita-citaku.
Kabulkan dan impian cita-citaku. Amin. Amin. Oke, makasih anak-anak semua yang hebat, Ustadz Ustazah yang hebat. Kak Dedi melihat hari ini anak-anak semakin semangat, semakin luar biasa. Ini tanda-tanda dahsyat. Sebelum Kak Dedi pamit undur diri dan saya serahkan ke Ustazah, anak-anak jaga apa yang sudah Kak Dedi sampaikan tadi. Salam ceria ini akan mencerahkan Anda. Kalau boleh diulang satu, C, cerdas mengapresiasi, cerdas menghargai. Boleh yang lain matikan dulu semua ini ya. Cerdas mengapresiasi. Kemudian energi fokus, NIR, raih impian cita-cita Anda. Kemudian I, ikatan-ikatan persaudaraan. Mati suaranya. Iya, Tapi sudah. kemudian saya dulu menulis ini dan sekarang makasih Kak Dedi 15 tahun ketemu lagi Kak Dedi saya sudah punya dokter, saya sudah punya 10 klinik dan kita akan ketemu lagi dengan kebahagiaan itu teman-teman. 10 tahun keren ya kayaknya. Anda SMP 3 tahun, kemudian SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Kan 10 tahun pas. Nah, selesai kuliah Kak Dedi, aku sudah wisuda jadi dokter. Aku sudah wisuda jadi ini. Aku siap untuk meraih 10 klinik. Oke, teman-teman semua spesial buat sahabat-sahabat kecil Kak Dedi di Al-Irsyad ya. Ada Mbak Ayi itu anak dari sahabat Kak Dedi ya. Ibundanya Mbak Ayi dulu kakak kelas Kak Dedi di kuliah, keren ya. Jadi terima kasih semuanya Ustazah saya kembalikan dan Kak Dedi bahagia sekali. Terima kasih ya sudah ditemukan dengan anak-anak hebat. Anak-anak hebat jawab salam Kak Dedi dengan penuh semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kak Dedi, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya Kak Ya, Dedi barangkali semuanya. ini Apanya? ada anak-anak yang ingin menumpahkan unek-unek, ingin curhat atau ingin bertanya. Bisa kita beri waktu barang 10 atau 15 menit? Bisa ya. Baik anak-anak, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa menyalakan mic-nya ya. Ya, bisa menyalakan mic-nya, kemudian menyebutkan nama dan kelas. Barangkali ada yang ingin bertanya atau ingin curhat kepada Kak Teddy. Insya Allah kita punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit lagi ya. Baik, silakan. Barangkali ada. Izatun buat Mbak Izatun, angkat tangan. Izatun, silakan. Iza bisa menyalakan mikrofonnya ya. Kalau misalkan cita-citanya misalkan jadi dukung sama orang tua gimana? Oh iya. Diulangi. Iza Kalau silakan misalkan diulang. cita-citanya jadi dukung sama orang tua gitu. Cita-citanya sudah ditentukan oleh orang tua, Kak Teddy. Bagaimana menyikapinya? Dan didukung. Oh, tidak didukung orang tidak tua. Didukung. Oh, iya. Oh, ya. Iya, silakan bisa langsung dijawab saja ya, Kak Teddy ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada dua caranya Mbak Izatun. Yang pertama adalah Mbak Izatun sebelum ngomong ke orang tua, Mbak Izatun bikin dulu tuh. Mbak Izatun bikin, kemudian setidak-tidaknya tadi misalkan boleh tahu dialog Mbak Izatun cita-citanya jadi apa? Mau jadi psikolog sama kalau enggak yang pasti pengen aja gitu menghibur orang kayak gitu. Psikolog yang menghibur orang ya. Psikolog itu kan memang menghibur orang. Ada juga belajar banyak psikolog. Psikolog, boleh tahu psikolog yang bagaimana Mbak Izatun? Kan nggak boleh psikolog saja yang titik-titiknya apa? Depresi, terus kayak broken home yang kayak gitu. Oh yes, alhamdulillah ini sangat keren sekali Mbak Izatun. Nanti bikin
tulisan tadi disempurnakan kan, psikolog yang titik yang nolong orang yang yang kemudian duitnya juga banyak memberangkatkan orang tua umroh tiap bulan dan seterusnya. Tolong nanti dilengkapi ya Mbak Zaitun ya. Terus nanti itu dilengkapi dulu tuh, dikasih alasan-alasan kenapa Mbak Zaitun pengen seperti itu. Kemudian yang berikutnya setelah itu jadi, ngomong baik-baik pada momen santai dengan orang tua. Orang tua pulang sambil pijit-pijit ayah, ibu, doain aku ya, aku punya cita-cita ini, cita-citanya, doain. Tentu orang tua itu akan tanya, bukan tidak mendukung. Orang tua itu akan tanya, biasanya ngetes kok sejauh mana serius kita. Kadang ada yang modelnya, kan orang tua modelnya macam-macam ya. Ada yang modelnya sambil, apa sih maksudnya gitu. Itu bukan untuk, sebenarnya itu gaya mereka aja. Gaya mereka bukan untuk mengecilkan kita, tidak mendukung kita, tapi gaya mereka untuk menguatkan kita. Serius nggak nih? Maksudnya gitu. Tapi tentu cara ngomongnya beda-beda orang tua. Nah, bukan berarti mereka menolak sama sekali, tidak. Tapi biasanya hanya untuk menguji kita sejauh mana Anda serius di sana. Tapi kadang gaya ngomongnya beda-beda. Ada yang langsung bagus tuh, dukung. Nah, kayak tadi ada yang apaan tuh? Sambil gitu. Tapi sebenarnya dalam hati mereka mendukung. Jadi Mbak Zaitun harus berani. Tadi kan cita-citanya itu harus kita punya Allah, harus sangat besar cita-citanya. Ngomong baik-baik, begini loh ayah, begini loh ayah, begini loh ayah. Oke, ini cara pertama ya Mbak Zaitun ya. Cara pertama. Cara kedua, Kak, aku sudah seminggu meyakinkan orang tua, tapi bisa. Nah, boleh tuh nanti lewat ustazah, nanti orang tuanya konseling sama Kak Teddy, ngobrol gitu kan. Lewat ustazah, aku masih mentok nih, orang tua masih nggak mendukung, nanti orang tuanya konsultasi gratis deh sama Kak Teddy. Begitu ya, Mbak Zaitun, nanti Kak Teddy bantu meyakinkan orang tua. Begitu mungkin Mbak Zaitun, saya sangat bahagia tuh, justru semakin besar tantangan, Mbak Zaitun akan semakin sukses meraih impian. Jadi psikolog itu nolong orang, itu keren sekali. Tapi ada satu nasihat, jadi psikolog itu nanti Mbak Zaitun, nah ini Mbak Zaitun ya, jadi psikolog itu Mbak Zaitun, kan kita mau menyelesaikan masalah orang, siap-siap tuh, kita harus jadi orang yang lebih kuat. Nah, karena masalah orang itu kan ibarat sampah, masuk orang curhat, masuk ke diri kita, masuk masalah-masalah diri kita, kemudian kita mengeluarkan nasihat dan seterusnya. Kita harus siap tuh jadi orang yang kuat. Dan Adri melihat Mbak Zaitun orang yang kuat gitu ya, insya Allah. Terus belajar, terus semangat, kuatkan diri, dan Anda akan menjadi itu. Mungkin itu saja jawaban Kak Teddy. Ada dua cara. Iya. Baik anak-anak, apa masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau ingin curhat kepada Kak Teddy? Ustazah beri satu kesempatan lagi ya. Silakan, barangkali ada. Saya tunggu. Mohon sambil dicermati siapa ini yang tunjuk jari atau angkat tangan. Bisa langsung menyalakan mikrofonnya ya, dan menyebutkan nama dan kelasnya. Yuk, saya tunggu. Kalau tidak ada, ya sudah. Ya, kalau masih ada silakan, Ustazah masih menunggu. 5 Kalau tidak ada, berarti insya Allah anak-anak sudah siap, sudah gregetan pengen melakukan itu, Ustazah. Betul, ya. Baik, barangkali belum. Mungkin nih, Ustazah Kadri mengingatkan, tadi tulisan cita-cita itu, silakan nanti dikasih waktu 30 menit untuk merapikan, tadi kan waktunya cuma 1 menit ya. Untuk merapikan, untuk memperpanjang, tadi ada yang belum tertulis Kadri, dan seterusnya. Nah, tapi nanti tolong ditarget, semua tulisan itu setelah 30 menit, difoto dan dikumpulkan lewat mekanisme yang ada gitu kan. Kita pengen lihat nih nanti apa impian anak-anak. Insya Allah anak-anak sudah paham ya. Iya. Dan nanti nggak cuma itu, Ustazah, hebatnya itu nanti impian anak-anak itu semua di-share ke grupnya Ustazah semua, dan nanti diaminkan dalam setiap doanya setiap hari kan, keren ya. Iya. Ya, baik Kak Teddy. Ya, baik anak-anak semua. Apabila hari ini ya atau sekarang belum terbersit pertanyaan, silakan nanti seandainya sudah terbersit gitu ya, bisa
kirimkan ya via WA, tidak masalah, atau nanti kita share ke Kak Teddy seperti itu ya Kak Teddy ya, dan Kak Teddy insya Allah siap untuk membantu. Baik Kak Teddy, terima kasih banyak atas ilmu yang luar biasa yang sudah disampaikan kepada anak-anak kami hari ini. Jazakallah khair, mudah-mudahan Allah membalas dengan sebaik-baik pahala. Mudah-mudahan Amin. pula batuknya cepat sembuh ya Kak Teddy ya. Masya Allah, ini Ya, sedang ini sakit tapi saya tetap menampilkan performa kalau yang boleh luar cerita biasa. sebenarnya Iya. Kak Teddy 2 minggu yang lalu terkonfirmasi positif COVID. Jadi apa namanya, ini alhamdulillah sejak Jumat sudah negatif dan sudah bisa beraktivitas, cuma sisa batuk-batuknya ini nih, gitu kan. Jadi mohon doa Ustadz-ustadzah dan anak-anak semua di sini ya. Iya, syafakallah la ba'sa tahurun insyaallah. Amin. Ya. Amin. Baik, terima kasih banyak Kak Teddy sudah berbagi pengalaman, sudah berbagi ilmu hari ini bersama anak-anak kami. Insya Allah kita bertemu kembali di lain kesempatan ya. Anak-anak silakan ucapkan syukron kepada Kak Teddy ya. 1, 2, 3. Sampai jumpa lagi Kak Teddy. Sama-sama. Baik anak-anak semua, sebelum kita akhiri, Ustazah rangkumkan ya apa yang tadi disampaikan oleh Kak Teddy tentang kiat sukses ya. Yang perlu kita lakukan adalah yang pertama membuat impian besar ya. Yang kedua menjadikan impian itu sebagai sebuah tujuan ya. Dan yang ketiga menanamkan pada diri kita sendiri bahwa tugas-tugas yang kita hadapi sekarang ini adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan itu atau mencapai impian besar kita itu ya. Caranya bagaimana? Caranya ada 5 tadi yang disampaikan oleh Kak Teddy ya, yaitu 5 jari tadi ya, ceria, C cerdas memuji, E energi fokus, R-nya raih ketinggian atau raih cita-cita, I-nya adalah ikatan yang baik dipelihara ya, ikatan persahabatan, ikatan persaudaraan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah A, amal-amal kecil, lakukanlah dengan istiqomah ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kak Teddy hari ini bermanfaat untuk kita semua dan anak-anak semua siap untuk melaksanakan ya. Bukan hanya untuk sukses ujian sekolah akan tetapi juga sukses untuk masa depan kalian masing-masing ya. Baik anak-anakku semua, terima kasih banyak sudah bergabung melalui Zoom meeting hari ini. Alhamdulillah peserta hari ini mencapai 116 lebih tadi Ustazah amati ya, mungkin habis 120, Masya Allah ya. Itu menunjukkan bahwa kalian sangat bersemangat hari ini ya. Jangan lupa tadi ya impian besar yang sudah kalian tulis ya, dirapikan, kemudian nanti maksimal ya hari ini ya, dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Nanti oleh wali kelas akan dikumpulkan ya, akan dikirimkan kepada Kak Teddy atau di-share di medsos seperti itu ya, dan kita akan mengaminkannya bersama-sama seperti itu. Ya, baik, demikian untuk acara hari ini Motivation Day bersama Kak Teddy Kartino mengambil tema kiat sukses menghadapi ujian sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khair Kak Teddy. Ya, sama-sama semuanya. Izin live ya. Ya, silakan anak-anak.